Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Firdaus. Saya dari kelas B angkatan 24 dan di sini saya akan menjelaskan etika berpakaian. Apa itu etika berpakaian? Etika berbusana adalah seperangkat aturan tak tertulis yang membimbing bagaimana seseorang seharusnya berpakaian, mempertimbangkan aspek seperti model, warna, kesesuaian dengan kesempatan, dan yang terpenting, norma sosial. Ini bukan sekedar pilihan gaya pribadi, melainkan cermin dari nilai-nilai budaya dan penghormatan terhadap lingkungan sosial di mana kita berada. Yang pertama ada model dan warna. Pilihan desain dan palet warna yang sesuai dengan konteks acara dan lingkungan. Yang kedua ada kesempatan menyesuaikan busana dengan jenis acara, apakah formal, kasual, atau seremonial. Yang terakhir ada norma sosial, mematuhi standar kesopanan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Dan selanjutnya ada nilai budaya dalam berpakaian tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan warisan busana tradisional yang tak hanya ingin secara estetika, tetapi juga saran makna busana sebagai kebaya yang anggun, batik dengan motif-motif filosofinya, dan jari yang dikenakan dengan penuh kehormatan, merupakan simbol identitas dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Setiap helai kain dan detail jahitan mengandung narasi sosial dan spiritual yang mendalam, mencerminkan tata nilai, kepercayaan, dan sejarah suatu daerah. Oleh karena itu, menghormati busana tradisional berarti menghormati akar budaya kita. Di tengah arus modernisasi, gaya berpakaian terus berkembang. Tantangan terbesar adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang harmonis antara melestarikan tradisi luhur dan mengikuti tren global, sehingga identitas budaya tetap terjaga tanpa tertinggal zaman. Dan selanjutnya ada etika berpakaian di era modern. Yang pertama ada menutup aurat. Pentingnya berpakaian yang menutupi aurat sesuai dengan tuntunan agama dan norma budaya yang berlaku, menunjukkan kesopanan dan penghargaan diri. Yang kedua ada sesuai situasi. Memilih busana yang tepat untuk setiap kesempatan mulai dari lingkungan sekolah, suasana kerja profesional, acara adat yang sakral, hingga kegiatan sosial yang santai. Yang ketiga ada rapi dan bersih. Memastikan pakaian selalu dalam kondisi rapi, bersih, dan berukuran pas. Hal ini tidak hanya meningkatkan penampilan tetapi juga mencerminkan sikap profesionalisme dan harga diri. Dan ini contoh penerapan etika berpakaian sesuai bentuk tubuh. Dan ada dua gambar, yaitu ada tubuh tinggi kurus dan ada tubuh pendek gemuk. Yang selanjutnya ada konflik modernisasi dan etika berpakaian. Dalam menghadapi gelombang modernisasi, etika berpakaian di Indonesia seringkali dihadapkan pada dilema. Tren pakaian ketat, mini, atau transparan yang banyak digandrungi remaja seringkali bertentangan dengan norma kesopanan lokal dan nilai-nilai agama. Yang pertama ada tren pakaian. Pakaian ketat, mini, dan transparan menjadi tantangan etika berpakaian di kalangan remaja sekarang. Yang kedua ada budaya barat. Pengaruh gaya berpakaian barat yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dan agama. Yang terakhir ada edukasi dan norma. Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam mengedukasi serta menegakkan norma berpakaian. Yang selanjutnya ada perspektif syariah dalam etika berpakaian muslimah. Bagi muslimah, busana kerja tidak hanya harus fungsional dan modis, tetapi juga wajib memenuhi kriteria syariah. Ini menciptakan ruang inovasi yang menarik dalam dunia fashion. Yang pertama ada sesuai syariah. Busana yang menutupi aurat, longgar, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kedua ada sesuai fungsi kerja. Pakaian yang nyaman, praktis, dan mendukung mobilitas dalam lingkungan profesional. Yang terakhir ada kombinasi elegan. Desain busana muslimah yang modern dan profesional tanpa melanggar prinsip-prinsip agama seperti setelan blazer dengan tunik
panjang atau gamis yang dipadukan dengan aksen modern. Dan yang selanjutnya ada regulasi dan hukum terkait berpakaian di Indonesia, perlindungan norma melalui hukum. Di Indonesia, etika berpakaian tidak hanya diatur oleh norma sosial dan agama, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Salah satu regulasi penting adalah Pasal 4 nomor 8 Undang-Undang Pornografi yang secara tegas melarang pertunjukan busana atau ekspresi diri di depan umum yang mengandung muatan pornografi. Ada pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai sanksi pidana yang serius hingga 10 tahun penjara dan denda mencapai 5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga moralitas publik dan melindungi masyarakat dari konten yang merusak. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam memilih busana agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku, serta menjaga kehormatan diri dan lingkungan sosial. Yang selanjutnya ada studi kasus, kegiatan edukasi etika dan estetika berbusana di Palbapang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja 3 Desa Palbapang merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat berupaya menjaga dan mengembangkan etika berbusana. Etika ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota PKK dalam pemilih busana yang tidak hanya indah tetapi juga sesuai dengan norma yang berlaku. Yang pertama ada keserasian busana. Edukasi diberikan tentang bagaimana menyelenggarakan busana dengan kepribadian individu, bentuk tubuh, warna kulit, dan kesesuaian dengan kesempatan atau acara yang dihadiri. Yang kedua ada peningkatan wawasan. Melalui kegiatan ini, anggota PKK mendapatkan wawasan baru dan praktis dalam menerapkan etika berpakaian dalam kehidupan sehari-hari dan acara formal hingga kegiatan kasual. Yang terakhir ada dampak positif. Hasilnya adalah peningkatan kesadaran dan kemampuan anggota PKK untuk berbusana secara etis dan estetis yang berkontribusi pada citra diri yang lebih baik dan harmoni sosial. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi etika berpakaian ini adalah yang pertama ada menjaga keharmonisan. Etika berpakaian adalah pondasi untuk menjaga keharmonisan sosial dan memelihara identitas budaya yang kaya. Yang kedua ada memperkuat citra diri. Berbusana secara sopan, sesuai norma, dan estetis tidak hanya menciptakan kesan positif tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan citra diri seseorang di mata masyarakat. Yang terakhir ada melestarikan warisan. Mari kita bersama-sama menjaga tradisi dan norma berpakaian sebagai bentuk pelestarian warisan budaya yang tak ternilai harganya. Dengan demikian, penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.